idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa' bihi. La tahtub, janganlah engkau marah. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memberi makan iftar puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan beridul fitrilah karena melihat hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita banyak kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya Allah telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini, alhamdulillah, kita bisa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa ketika bulan Ramadan itu, pahala kebaikan dilipat gandakan hingga berlipat-lipat. Ketika kita beribadah, melakukan kebaikan sekecil apapun, itu akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Ada istilah yang mengatakan bahwa ketika bulan Ramadan, Allah itu seperti mengobrol pahala. Karena tidak hanya amal ibadah, tidak hanya sholat, puasa, tidak hanya ibadah mahdhah saja, tapi sekecil apapun kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Ini seharusnya menjadi kabar bahagia untuk kita dan sebagai penyemangat untuk kita untuk berfastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ketika bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dijelaskan bahwasannya apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Makna dari hadis itu, ketika bulan Ramadan, nah, kita dipermudah oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Nah, kita bisa melihat di sekeliling kita, masjid yang sebelum Ramadan sepi, mungkin jamaahnya hanya 1-2 orang, kurang dari 10 orang. Tapi alhamdulillah ketika bulan Ramadan, orang-orang berbondong-bondong untuk ke masjid. Jamaah membludak. Orang yang sebelum Ramadan jarang pegang Al-Quran, tapi alhamdulillah ketika Ramadan mereka berlomba-lomba, bahkan ada yang ikut odoj, one day one juz, berlomba-lomba khatam Al-Quran. Orang yang jarang berangkat taklim pengajian, tapi ketika Ramadan hampir setiap hari mereka datang pengajian yang biasanya ada buka bersama. Kemudian ada orang yang mungkin tidak pernah sedekah, jarang sedekah, mungkin hanya sepekan sekali. Tapi ketika Ramadan setiap hari ada orang yang berlomba-lomba membagi takjil, memberi santunan kepada anak yatim, dan sebagainya. Nah, ini menandakan ketika bulan Ramadan itu kita diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, untuk beribadah. Dan kita dicegah oleh Allah untuk melakukan keburukan karena kita sedang puasa, dan puasa itu menahan diri kita, menahan nafsu kita untuk melakukan keburukan. Baik itu yang dapat membatalkan puasa ataupun merusak pahala puasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Dengan adanya kondisi yang seperti ini, karena tadi kemudahan oleh yang diberikan oleh Allah, sudah seharusnya kita memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Dan amal solih dan beramal kebaikan itu tidak hanya untuk kita sendiri, tapi kita juga perlu berbuat baik untuk orang lain. Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya tadarus, tapi kita perlu berbuat baik atau melakukan amal soleh yang itu berhubungan dengan orang lain, dengan sosial masyarakat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, ketika bulan Ramadan itu adalah waktunya, salah satu waktu yang tepat untuk kita berbagi. Bisa dengan tadi berbagi takjil, atau mungkin berbagi infak, memperbanyak infak. Misalnya kita, dan itu tidak harus menunggu kita punya banyak uang, kita menunggu kaya, menunggu punya uang berapa juta dulu baru berbagi. Tidak. Kita punya uang ya, misalnya mau berbagi takjil, bisa kita sesuaikan dengan uang yang kita miliki. Misalnya dengan sebungkus roti, atau misalnya kita memang tidak punya uang, kita bisa beramal soleh melakukan kebaikan lainnya, misalnya dengan membantu menyiapkan minum, membantu menggelar tikar, membantu membagikan makanan. Itu merupakan suatu kebaikan yang dapat bernilai pahala. Sekali lagi, pahala sekecil apapun ketika bulan Ramadan itu dilipat gandakan berlipat-lipat. Dan kita tidak tahu amal mana yang akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu, kita jangan pernah menyepelekan amalan sekecil apapun. Karena sekecil apapun amal itu akan mendapat balasan oleh Allah SWT. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, dalam dua ayat ini Allah sudah menjelaskan bahwa kebaikan sekecil zarrah, sekecil apapun itu kelak akan diperlihatkan balasannya. Dan keburukan sekecil apapun itu kelak juga akan diperlihatkan balasannya. Oleh karena itu dalam kebaikan sekecil apapun itu tidak ada yang sia-sia. Seperti tadi hanya menggelar tikar, hanya membantu menyiapkan takjil dan sebagainya, itu tidak ada yang sia-sia. Dan semua kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Bahwa kebaikan itu akan dikembalikan untuk kita sendiri, balasannya akan dikembalikan kepada diri sendiri. Begitupun sebaliknya, yaitu keburukan. Oleh karena itu, marilah di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh dengan rahmat ini, di bulan yang dimana pahala itu dilipat gandakan, mari kita beramar ma'ruf nahi munkar, mari kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekecil apapun kebaikan akan mendapat pahala. Oleh karena itu jangan kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Nah, demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Ada salahnya saya mohon maaf. Albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.